Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman dari Kelurahan Minomartani dan Sidoarjo, Sleman, Yogyakarta. Saya Tasya dari tim KKN UGM periode 2 tahun 2021. Pada hari ini ingin membahas salah satu fenomena yang sangat penting untuk kita semua pahami dan tangani, yaitu pandemic fatigue. Adakah yang sudah pernah mengetahui tentang pandemic fatigue? Yuk kita saling berbagi informasi di kolom komentar di bawah. Pertama, kita perlu pahami dulu apa sih pandemic fatigue itu? Pandemic fatigue terjadi ketika seseorang kehilangan motivasi untuk mengikuti protokol kesehatan yang disebabkan oleh perubahan emosi, pengalaman, dan persepsi, atau cara kita menilai situasi yang kita lihat dan alami. Fatigue sendiri dalam bahasa Inggris berarti kelelahan. Singkatnya, seseorang yang mengalami pandemic fatigue sudah lelah, enggan, atau malas mengikuti berbagai aturan, pembatasan, atau perilaku yang dapat melindungi diri dari COVID-19. Tapi kok bisa sih seseorang malas melaksanakan protokol kesehatan yang padahal dapat melindungi diri dari wabah penyakit? Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya pandemic fatigue. Di antaranya, yang pertama, masyarakat sudah tidak merasakan ancaman dari virus, tetapi konsekuensi dari adanya berbagai aturan pembatasan mulai semakin terasa. Misalnya konsekuensi personal, yaitu tertundanya berbagai rencana yang ingin dilakukan, atau hal-hal lain yang ingin dilakukan secara pribadi. Kemudian konsekuensi secara sosial, karena adanya pembatasan sosial atau kita kesulitan untuk bertemu dengan teman maupun kerabat. Dan yang ketiga adalah konsekuensi secara ekonomi, karena ada sekelompok masyarakat yang kesulitan mendapatkan penghasilan di masa pandemi. Nah, yang kedua adalah adanya keinginan kuat untuk terbebas dari segala pembatasan. Nah, ini dapat terjadi karena perasaan terkekang dan kesulitan untuk melakukan berbagai aktivitas. Dan faktor terakhir adalah bahwa masyarakat juga akan terbiasa menghadapi situasi yang tidak biasa atau mengejutkan sekalipun jika sudah mengalaminya dalam jangka waktu yang panjang. Karena kita sudah mengalami pandemi dalam waktu lebih dari 1 tahun, tentunya masyarakat sudah merasa terbiasa dengan keberadaan virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Pandemic fatigue sendiri akan menurunkan atau menghambat munculnya perilaku protektif. Perilaku protektif itu apa sih? Yaitu segala perilaku yang mencerminkan usaha untuk menjaga diri dari penularan wabah penyakit. Yang dalam pandemi COVID-19 ini diantaranya adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Selain kelelahan atau fatigue, faktor-faktor apa lagi ya yang dapat mendorong dan menghambat munculnya perilaku protektif? Dalam video kali ini, saya akan membahas faktor-faktor yang dipaparkan oleh kantor daerah WHO untuk Eropa. Yang pertama adalah faktor-faktor peluang, yaitu keadaan dan konteks lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Faktor-faktor ini terdiri dari ekspektasi dan perilaku dari kerabat dan teman, adanya regulasi, dukungan dari tempat kerja atau sekolah, pendapatan ekonomi, akses ke berbagai sumber daya yang dapat membantu penerapan protokol kesehatan, misalnya akses ke air bersih, sanitasi, atau transportasi non-publik, serta faktor budaya, norma, dan nilai yang dianut oleh masyarakat sekitar. Tentunya berbagai faktor ini sebagai faktor eksternal akan sulit dikendalikan oleh diri kita sendiri. Misalnya, faktor ekspektasi dari kerabat dan juga teman, serta perilaku mereka. Jika kita memiliki teman atau orang terdekat yang patuh terhadap protokol kesehatan, tentunya kita juga akan terpengaruh dan mungkin akan merasa enggan untuk tidak menerapkan protokol kesehatan karena orang lain begitu rajin melakukannya. Kita akan cenderung mengimitasi perilaku orang-orang terdekat kita. Selanjutnya adalah faktor kapabilitas atau kemampuan, terutama kemampuan fisiologis dan psikologis, yang terdiri dari faktor self-efficacy atau kemampuan bahwa diri kita mampu melakukan sesuatu, kesadaran akan keadaan di lingkungan sekitar atau keadaan diri, lalu kemampuan atau kesejahteraan mental dan literasi atau tingkat pemahaman informasi, terutama di bidang kesehatan. Misalnya, jika kita yakin bahwa kita mampu menurunkan kurva COVID-19 dengan melakukan protokol kesehatan, maka hal ini akan dapat meningkatkan motivasi kita untuk melakukan protokol kesehatan. Tapi, jika kita terlalu banyak membaca berita hoax bahwa COVID-19 itu sebenarnya tidak nyata misalnya di media sosial, maka hal ini dapat menghambat motivasi kita untuk menerapkan protokol kesehatan. Kedua kelompok faktor tersebut akan mempengaruhi faktor-faktor dari motivasi. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam melakukan perilaku protektif? Yang pertama, ada nilai dan kepercayaan, lalu emosi, penilaian mengenai risiko, kepuasan, kemampuan untuk mempercayai atau trust. Misalnya, percaya pada pemerintah, organisasi, atau pekerja kesehatan, rasa bosan, ketidaknyamanan yang dirasakan, persepsi atau penilaian terhadap situasi yang dilihat dan dirasakan, lalu ada intensi atau tujuan, dan kesulitan yang dialami, serta rasa lelah itu sendiri.
Misalnya, ketika orang-orang terdekat kita percaya bahwa COVID-19 itu nyata terjadi di negara kita, dan kita semua memiliki resiko yang sama untuk terpapar penyakit COVID-19, maka hal ini tentu akan mempengaruhi penilaian mengenai risiko yang akan meningkatkan motivasi kita untuk menerapkan protokol kesehatan. Tingkatan stres dan kesehatan mental juga dapat mempengaruhi rasa lelah atau jenuh dalam menerapkan protokol kesehatan. Belum lagi, pada masa pandemi, tingkat stres dapat meningkat karena adanya peningkatan kecemasan dan kurang imbangnya kehidupan sehari-hari dengan pekerjaan atau sekolah. Hal ini dikarenakan bekerja dari rumah terkadang juga menyebabkan seseorang bekerja terus tanpa henti, sama halnya dengan sekolah dari rumah. Mengubah rumah menjadi tempat kerja dan sekolah penuh waktu jika memang belum pernah dilakukan sebelumnya, juga berisiko menurunkan kualitas hidup dan waktu berkualitas yang dapat dibagi bersama dengan anggota keluarga yang lain. Misalnya, seseorang yang kekurangan ruang di rumahnya mungkin akan mulai melakukan sekolah daring atau bekerja di dalam kamar tidurnya, yang akan mengganggu fungsi kamar tidur sendiri sebagai tempat istirahat dan memudarkan hubungan antara kamar tidur dengan aktivitas beristirahat, sehingga ia tidak pernah benar-benar beristirahat atau tidak pernah benar-benar bekerja. Setelah mengetahui berbagai faktor yang mendorong pandemic fatigue, kita akan melihat apa saja sih tanda-tanda seseorang yang mengalami pandemic fatigue. Pertama, munculnya perasaan tertekan atau stres berkepanjangan. Dan yang kedua, hilangnya motivasi khususnya untuk melakukan protokol kesehatan. Peningkatan stres tersebut juga dapat terlihat dari munculnya gangguan-gangguan lain, seperti gangguan tidur, emosi atau mood yang tidak stabil, dan juga perasaan burnout. Lalu, jika kita atau orang terdekat kita merasakan hal-hal tersebut, bagaimana sih cara mengatasi pandemic fatigue? Yang pertama, pahami diri, baik diri sendiri maupun diri orang lain yang ingin kita bantu. Pahami hal-hal apa saja sih yang dapat memotivasi diri maupun hal-hal yang dapat menghambat munculnya perilaku protektif. Lalu, gunakan juga pengetahuan yang kita miliki tentang diri kita sendiri atau orang lain tersebut untuk mengetahui kebutuhan dan cara mereka mengatasi stres atau demotivasi itu sendiri. Lalu, senantiasa berinisiatif dan berkomunikasi dengan seseorang yang ingin diubah perilakunya. Misalnya, kalau kepada diri kita sendiri, maka sering-seringlah berinisiatif untuk menemukan cara-cara baru untuk mengatasi stres selama pandemi. Dan yang terakhir, bagi pemerintah, komunikasikan juga kebutuhan, prioritas, dan celah pengetahuan pada komunitas peneliti agar penelitian mengenai pandemi COVID-19 selalu terkini. Cara yang kedua adalah dengan melibatkan masyarakat dalam penentuan solusi. Yang pertama adalah mempertimbangkan kelibatan kelompok atau orang-orang yang dihormati masyarakat sebagai pemimpin untuk meningkatkan perilaku protektif masyarakat. Yang kedua, salurkan suara-suara terpercaya untuk meningkatkan motivasi masyarakat. Misalnya dari relawan-relawan COVID-19 atau mereka yang sudah sembuh dari COVID-19. Lakukan diskusi mengenai implementasi dari perilaku protektif tersebut, sehingga kita dapat mengetahui hambatan atau kesulitan yang dialami seseorang dalam melakukan perilaku protektif. Kemudian, tanyakan pada masyarakat sekitar cara-cara yang kreatif untuk menyampaikan pesan terkait COVID-19. Dan yang terakhir, harus menguatkan self-efficacy atau keyakinan bahwa diri kita ini mampu untuk melakukan sesuatu. Cara yang ketiga yaitu membiarkan masyarakat untuk menjalani kehidupan mereka dengan usaha untuk mengurangi risiko tertular COVID-19 dengan membantu orang-orang membedakan aktivitas dengan risiko yang tinggi dan aktivitas berisiko rendah. Lalu mendorong individu dan masyarakat untuk mengenali dan memiliki strategi untuk mengurangi bahaya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, jika mereka harus pergi bekerja secara luring, maka kita perlu mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan penyakit. Kemudian mengubah dari jangan lakukan menjadi lakukan dengan berbeda. Misalnya ingin bertemu dengan teman-teman, tentu boleh saja diusahakan dengan melakukan pertemuan secara daring, misalnya melalui Zoom meeting atau cara-cara lainnya. Kemudian hindari juga penghakiman dan menyalahkan. Hal ini untuk tidak semakin mengurangi motivasi mereka untuk melakukan protokol kesehatan. Cara yang keempat adalah dengan mengakui dan menangani atau menyampaikan kesulitan yang dialami oleh individu atau masyarakat. Yang pertama dengan mengenali dan menangani hambatan yang dirasakan. Jadi kita perlu tahu dulu nih hambatan-hambatan apa saja sih yang dirasakan oleh seseorang dalam melakukan protokol kesehatan. Selanjutnya, pikirkan juga cara untuk membuat usaha menerapkan perilaku protektif tidak memakan biaya yang banyak. Misalnya, jika mereka kesulitan untuk membeli masker, maka kita bisa saja membantu untuk mencarikan toko-toko yang menjual masker dengan harga yang relatif lebih murah. Atau jika kita memiliki masker lebih di rumah, kita dapat membagikannya kepada orang tersebut. Selanjutnya, kita juga sangat perlu mengakui kesulitan yang dihadapi oleh orang lain dengan berempati. Hindari mengatakan hal seperti mereka tidak memahami kesulitan yang dialami oleh orang lain, atau ada orang lain yang hidupnya menjadi lebih buruk dikarenakan pandemi COVID-19.
Setiap orang memiliki kesulitannya sendiri-sendiri dan kita perlu mengakui bahwa mereka memang mengalami kesulitan tersebut. Selanjutnya, eksplorasi juga cara untuk mengatasi aturan pembatasan yang sulit diikuti dengan mempertimbangkan risiko tertular. Misalnya, jika kita perlu bekerja secara luring dalam pandemi COVID-19, maka kita tetap perlu mempertimbangkan adanya risiko tertular dan bagaimana caranya untuk meminimalisir risiko tersebut. Lalu, eksplor juga cara untuk menyeimbangkan aturan pembatasan yang sulit diikuti dengan berbagai hal lain yang dapat mengurangi dampak negatif. Misalnya dengan bantuan psikologis untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19 terkait dengan peningkatan stres. Atau juga dapat dilakukan dengan melakukan bantuan finansial terkait dengan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah dengan membangun peluang bagi orang lain. Misalnya kita dapat membantu diri kita sendiri atau orang lain untuk membangun atau mulai kembali terlibat dan terikat dalam aktivitas-aktivitas yang memiliki efek positif terhadap diri kita sendiri. Misalnya berolahraga, kemudian kita juga bisa bersosialisasi dengan aman dan tetap bertemu dengan kerabat atau teman terdekat kita. Demikian penjelasan singkat saya mengenai pandemic fatigue. Referensi yang digunakan pada video ini dapat diakses dengan melakukan scan QR Code di layar ya. Jangan lupa Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap sehat dan bahagia selalu ya. Terima kasih.